huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi di balik itu Allah sudah mempersiapkan sebuah kebaikan buat kita. Makanya kuncinya apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin bahwa di balik itu ada sebuah kebaikan. Maka kalau kita baca di dalam Quran, maqalata hadza batil, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia, pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi yang ketiga adalah syai'atun bina. Insyaallah kematian akan indah. Yang ketiga, yang keempat apa? As-sabiratu bi bala'illah. Sabar. Sabar dengan musibah yang Allah datangkan. Ini penting. Sabar itu kalau menurut Goleman, ahli psikolog itu ternyata disebut dengan kecerdasan emosional. Sabar. Jadi kalau dalam perspektif Islam sabar, dalam perspektif ahli jiwa itu disebut dengan kecerdasan emosional. Makanya Goleman mengatakan berapa banyak orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting baik dalam pemerintahan maupun swasta, itu rata-rata bukan yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional yang dalam bahasa agama disebut dengan sabar. Artinya bahwa orang-orang yang sukses itu sebenarnya rata-rata orang-orang yang sabar dalam perjalanan hidup, bukan orang yang memiliki kecerdasan intelektual. Maka diteliti oleh Goleman bahwa kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang itu menghantarkan dia dalam kesuksesan itu cuma 20%. Selebihnya apa? Kecerdasan emosional yang disebut dengan sabar. Makanya pepatah Arab mengatakan man sabar, siapa yang sabar dia yang akan sukses. Maka kesabaran menjadi kunci terpenting kita dalam perjalanan hidup. Maka kadang-kadang kita ini seringkali kurang sabar. Kan saya buat analogi, saya seringkali mengulang supaya ini menjadi campur dalam hidup kita. Contohnya batu besar gitu, batu besar. Dipukul sama anak muda, pakai kampak gitu, dipukul. Udah 90 kali itu batu nggak pecah-pecah, cuma rengat doang. Sampai akhirnya dia lemah, dia nggak kuat. Tiba-tiba ada kakek-kakek tua. Kata kakek tua, nasi kampak itu dipukul masih kakek tua itu 3 kali pukulan pecah. Si anak itu bilang, wah ini si kakek saktiman berguna nih. Saya 90 kali aja nggak pecah tuh batu. Tahu-tahu dia 3 kali pukulan pecah. Apa kata jawaban si kakek? Nah, saya ini nggak sakti. Saya cuma melanjutkan pukulanmu saja. Sebenarnya kalau kamu sabar aja 3 kali lagi pecah itu batu. Masalahnya kamu yang tidak sabar. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesuksesan di depan mata itu lenyap disebabkan karena kita kurang sabar dalam menjadi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penting. As-sabiratu bi bala'illah. Sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Maka konsep kesabaran itu apa? Setiap kali persoalan yang Allah berikan kepada kita, pasti endingnya adalah kebahagiaan. Makanya rata-rata orang-orang yang sukses itu orang yang tahan banting, orang-orang yang sudah kuat menghadapi berbagai macam gejolak dalam hidup. Makanya kalau kita ingin sukses, sabar. Lalu kemudian apa lagi kata Syekh Rabi Zabani agar kematian kita indah ketika malaikat menjemput kita? Ar-radiyatu bi qadarillah. Ridho terhadap ketentuan. Jadi Pak Gak usah lupa lebih. Aduh coba ya, saya kemarin ikut kajian itu mungkin saya nggak sebelah satu ini itu nggak boleh. La yasulu kullu minha ila Allah. Semua itu kembali kepada. Nggak boleh kita mengeluh dalam hidup. Kalau ketika kita mengeluh dalam hidup maka dipertanyakan keimanan kita kepada Allah. Sebab iman kepada Allah itu adalah di antaranya apa? Percaya kepada qadar dan takdir Allah. Contoh misalnya undang saya ceramah di masjid ini. Jam 12 Ustaz ceramah, atau saya datang jam 12. Kira-kira beliau mana? Kecewa nggak? Kecewa. Jam 8. Sebenarnya kalau dia yakin dengan ketentuan Allah, sudah, Allah udah menentukan. Kita
bisa merencanakan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya kenapa Allah tidak memberikan kekayaan bagi orang yang ahli ekonomi, tapi malah orang yang nggak ngerti ekonomi lebih kaya? Mestinya kan orang yang ngerti ekonomi yang kaya, karena dia tahu bagaimana caranya duit. Tapi kenyataannya ada orang lain yang ngerti ekonomi malah dikayakan oleh Allah. Sementara dosen-dosen ekonomi itu hidupnya masih ngotot. Karena Allah ingin menjelaskan bahwa semuanya Allah yang menentukan. Jadi kata-kata di layak sulukul minha illa Allah. Tidak akan mencapai kita sesuatu kecuali dengan ridho. Makanya di dalam kitab Al-Hikam bin Nu'aymin, wa man ittaqada anna rizqa min Allah min al-kasbi fa huwa musyrik. Siapa yang mengatakan bahwa rezeki itu dari Allah dan dia usaha, jadi musyrik. Jadi jangan mengatakan bahwa kekayaan kita karena kita usaha. Jangan mengatakan bahwa kita ini jadi pejabat karena kita kuliah. Semua itu karena maka disebut ar-radiyatu bi qadrillah. Mampu enggak kita menjadi orang yang ridho dengan ketentuan Allah? Ini penting. Berapa banyak orang-orang yang hidup ini keluh kesah, seolah-olah dia tidak yakin dengan keridhaan Allah Subhanahu. Yang terakhir bicara waktu yang terakhir adalah al-qani'ah, orang yang qanaah bina'matillah, dengan nikmat yang diberikan. Apa itu qanaah? Menerima apapun yang diberikan Allah. Sedikit banyaknya dia terima dengan senang. Itu namanya qanaah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan ketakwaan itu berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Kalau ulama yang lain itu ketika mendefinisikan ketakwaan itu imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi zahiran wa batinan. Jadi ketika seseorang mampu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya baik yang zahir maupun yang batin, maka dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali lebih rinci lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Takwa itu dia al-khawf minal jalil wal amal bil tanzil wal qana'ah bil qalil wal istidad li yaumir rahim. Jadi takwa itu didefinisikan oleh Sayyidina Ali apa? Al-khawf minal jalil, ketika ada sebuah perasaan takut kita kepada Allah. Takut kita berbuat dosa, takut kita berbuat zalim, takut kita berbuat aniaya. Ketika ada sebuah perasaan-perasaan itu ada di dalam diri kita, maka sebenarnya kita sudah mulai mengarah kepada sebuah ketakwaan. Cuma takutnya itu tentu berbeda. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada takut itu macam-macam. Kita ini kategorinya khauf. Kalau ulama namanya khosyah. Ya, kalau Nabi haibah. Beda-beda. Ya, ketika takut di dalam Al-Quran bicara tentang haibah, itu takutnya para nabi. Jadi takut di mana seseorang itu bukan lari dari yang ditakuti, tapi makin mencintai. Itu haibah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada rasa takut Rasulullah ketika Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad, ma'ana bikuri Jibril, ma'ana bikuri Jibril." Itu pucat pasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takutnya Rasulullah bukan jauh dari yang ditakuti, tapi malah cinta bahkan mendekat dari yang ditakuti. Itu hebat. Sedangkan khosyah itu takutnya para ulama, orang-orang yang diberikan otoritas keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran dikatakan innama yakhshallahu min ibadihil. Jadi takut yang disertai rasa ingin dekat dengan yang ditakuti. Itu namanya khosyah. Berbeda dengan kita khauf. Maka di dalam Quran ada wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf, takut. Kita ini takut. Takut yang kita lari dari yang kita takutkan. Kita takut miskin, lari nggak kita dari kemiskinan? Lari. Beda sama Rasulullah. Rasul itu nggak pernah ada rasa takut dengan kemiskinan. Bahkan doa Rasulullah itu yang masyhur. Apa doa Rasulullah? Mau saya ajarkan. Mau diamali nggak nih doa? Mau. Yang udah kagum mau diamalin. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa asyirni yawmal qiyamah fi zumratil masakin. Yang udah ngomong kagum gue. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Siap ya? Itu Rasulullah